Perkenalkan, nama saya Selina Iren, saya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol, beserta ketiga contoh kasus dari ketiga variabel tersebut. Pertama yaitu variabel bebas. Pengertian dari variabel bebas atau variabel independen adalah sebuah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan variabel independen. Dengan kata lain, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi. Dan contoh kasus dari variabel bebas adalah pengaruh jumlah volume pemberian air terhadap produksi buah jambu, sehingga dalam penelitian tersebut yang paling berperan sebagai variabel bebas adalah jumlah airnya. Yang kedua, pengertian variabel terikat. Pengertian dari variabel terikat atau variabel independen adalah apa yang kita ukur dalam percobaan dan apa yang dipengaruhi dalam percobaan tersebut. Dan contoh kasus dari variabel terikat adalah dampak jumlah pupuk terhadap produksi jagung manis. Dan dalam hal ini yang berperan sebagai variabel terikat adalah tanaman. Yang ketiga yaitu variabel terkontrol. Variabel terkontrol adalah variabel yang dipertahankan atau yang dikontrol oleh para peneliti selama percobaan. Variabel ini juga disebut sebagai variabel konsta atau hanya sebagai kontrol. Contoh kasus dari variabel terkontrol adalah pengaruh banyaknya pupuk terhadap hasil produksi jagung manis. Sehingga dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel terkontrolnya adalah tanah, air, dan cahaya matahari. Yang kedua, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang ada di laboratorium, alat-alat yang ada di laboratorium, dan keselamatan kerja di laboratorium. Simbol bahan-bahan kimia. Yang pertama, iritan. Bahan ini dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Oleh karena itu, hindari kontak langsung dengan kulit. Berikutnya, toksis. Bahan ini bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Oleh karena itu, jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Yang ketiga, ferritoksis. Bahan ini bersifat sangat beracun dan lebih sangat berbahaya bagi kesehatan, yang juga dapat menyebabkan sakit kronis bahkan kematian. Oleh karena itu, hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. Yang keempat, ada korosif. Bahan ini bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Alat-alat yang ada di ruang laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan sebagai alat untuk mengukur volume larutan. Yang kedua, ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Yang ketiga, labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang keempat, ada gelas beaker atau gelas piala. Gelas ini digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Yang kelima, ada pipet tetes. Digunakan untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Selanjutnya, keselamatan kerja di laboratorium. 1. Netralisir tubuh dengan meminum susu. Kedua, menggunakan perlengkapan laboratorium. Ketiga, merapikan rambut agar tidak mengganggu kerja. 4. Berhati-hati saat menggunakan alat kaca. 5. Mengambil bahan kimia menggunakan alat bantu. 6. Mempersiapkan P3K. 7. Segera membasuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. 8. Tidak mencium aroma zat secara langsung. 9. Menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. 10. Mencuci tangan setelah selesai bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau masih ada yang kurang. Mohon dimaafkan. Terima kasih.